Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Palatikan yang saya muliakan, Bapak Kepala Dusun Palatikan yang saya hormati, Bapak Haji Makmur sebagai pengembang Bukit Ketapang yang saya muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya kepada ketua panitia yang bersusah payah untuk melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Memang nikmat agama ini adalah nikmat yang terbesar. Tetapi kita harus menyatakan juga bahwa diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Sebab seandainya tidak ada Nabi, kita tidak tahu bagaimana caranya menyembah kepada Allah. Sekalipun kita harus yakin bahwa ada Allah, tapi Allah tidak mengirim Rasul, kita tidak tahu bagaimana caranya beribadah. Taruhlah misalnya kalau dalam Al-Quran Allah hanya menyuruh kita sholat, aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana caranya sholat? Seandainya tidak ada Nabi, nggak tahu kita bagaimana sholat. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, sebenarnya untuk mengetahui ini baik, ini buruk, itu dengan akal kita bisa tahu ini baik, ini buruk. Seperti misalnya menolong orang, pasti orang mengatakan itu baik. Mencuri itu biar tidak ada agama, orang tahu bahwa itu buruk. Jadi baik, buruk itu bisa diketahui dengan akal. Tapi yang paling tinggi kita tidak akan tahu seandainya tidak diutus Nabi, yaitu bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Kita sholat, kita tidak tahu bagaimana caranya, maka Nabi yang mengajarkan kita sholat. Kita pun juga puasa, tidak tahu caranya. Gimana seandainya Allah tidak mengutus Nabi? Demikian juga dengan haji dan lain sebagainya. Semua itu kita bisa pahami karena diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita lihat tema inti yang ada di atas ini, itu sebenarnya adalah bagaimana kita peduli dengan generasi-generasi muda, meneladani akhlak Nabi dalam mempersiapkan generasi yang akan datang. Dari sudah yang membacakan Al-Quran itu menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya begitu mulianya ini Rasulullah, jangankan manusia, Allah saja bersalawat kepada Nabi. Jangankan manusia, Allah saja dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Tadi ayatnya sudah dibacakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu senantiasa bersalawat kepada Nabi. Sehingga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, banyaklah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita bertanya, apa sih intinya salawat? Salawat itu intinya doa. Kita mendoakan Rasulullah agar Rasulullah selamat, agar Rasulullah masuk surga. Padahal Nabi kan sudah dijamin masuk surga. Biar kita tidak doakan Nabi, Nabi sudah pasti masuk surga. Tidak mungkin kita masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga. Karena justru Nabi Muhammad lah yang memberikan contoh kepada kita bagaimana supaya kita masuk surga. Maka hadirin yang mulia, kalau begitu apa manfaatnya salawat itu? Salawat ini sangat bermanfaat, yaitu siapa orang
yang banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti di hari kemudian kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Yaitu pengakuan atau pembelaan Nabi, pengakuan Nabi bahwa kita umatnya. Jadi sebenarnya begini, ada dua hal. Yang pertama itu adalah mungkin kita mudah mengatakan saya ini hamba Allah. Itu mudah, bapak ibu bisa mengatakan saya ini hamba Allah. Namun yang jadi masalah adalah apakah nanti di akhirat Allah mengaku kita sebagai hambanya? Itu yang jadi masalah. Kalau Allah sudah mengaku kita sebagai hambanya, selesai persoalan. Demikian juga kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kita bisa, bapak bisa, ibu-ibu bisa. Tetapi apakah Rasulullah mengaku kita nanti sebagai umatnya? Itu yang jadi persoalan. Nah, salah satu cara supaya kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya, sebagai pengikutnya nanti di akhirat, itu adalah dengan banyak bersalawat kepada-Nya. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, sebaiknya dan seharusnya itu kita bersalawat paling sedikit 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore. Jadi kita bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore. Kalau kita mau sempurnakan itu gampang. Pertama istighfar dulu. Istighfar 100 kali di waktu pagi dan sore. Yang kedua baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar 100 kali pagi, 100 kali sore. Kemudian yang ketiga itu salawat tadi 100 kali pagi, 100 kali sore. Dan kalau kita mau sempurna ada tambahan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali pagi, 100 kali sore. Artinya setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Karena setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah, supaya itu dipergunakan untuk banyak zikir tasbih. Paling sedikit itu 4 itu tadi, istighfar, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian subhanallah tasbihat, dan yang terakhir adalah doa itu tadi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan silaturahmi dalam rangka untuk merenungkan bersama sosok manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. Tadi kalau protokol nyuruh kita untuk bahas mulai lahir sampai meninggal, butuh waktu itu berbulan-bulan itu, butuh waktu berbulan-bulan. Tapi pembahasan dari lahir sampai meninggal boleh berbulan-bulan, boleh bertahun-tahun, boleh juga cuma 10 menit, boleh juga cuma 5 menit. Gantung saja, tergantung saja keadaannya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada hari Senin dan juga meninggal pada hari Senin. Jadi dua sebenarnya. Jadi kalau kita pada hari Senin itu adalah hari lahirnya Nabi dan juga hari meninggalnya Nabi. Tapi namun demikian bukan hari meninggalnya yang kita peringati, tetapi adalah hari lahirnya, karena inilah awal perubahan yang terjadi di masyarakat Mekah pada waktu itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sesuatu yang menakjubkan. Ini termasuk sesuatu yang luar biasa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, maka ini istananya Kisra, istana karena waktu itu Mekah di tengah-tengah. Ada Romawi di barat, ada Kisra di timur. Jadi dua kerajaan besar ini, terutama Kisra, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu istana itu terang benderang.
terjadi kayaknya ada matahari yang menyorot luar biasa. Dan bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, api yang disembah oleh agama Majusi yang berpuluh-puluh beratus-ratus tahun itu tidak pernah padam, tiba-tiba padam. Jadi ada api yang disembah oleh Majusi itu, yang selalu dianggap sebagai Tuhan, itu tidak pernah padam itu. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun tidak pernah, dan apinya luar biasa. Tapi begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, tiba-tiba padam. Harinya kita lihat bahwa Rasulullah itu baru mulai lahir sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Namun demikian juga Pak Desa, Pak Dusun, kita lihat juga ada satu yang menakjubkan kalau ada peringatan yang seperti ini. Biasanya itu pohon pisang, buahnya pasti pisangnya juga, Pak. Tapi kalau peringatan hari lahir Nabi, justru buahnya telur. Ya. Ini kita ini lihat ini. Ini keajaiban ini nih. Yang tadinya biasa pisang itu buahnya pisang, tapi kalau bulan Maulid, pisang ini berbuah telur. Ya, berbuah telur. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali keajaiban-keajaiban, keistimewaan Nabi. Namun yang paling inti sebenarnya itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan, sebenarnya kalau kita bicara tentang akhlak Nabi, itu ada 4 yang menonjol. Ada 4 yang menonjol, dan ini Nabi sudah perlihatkan dari kecil. Dari kecil sampai dia meninggal dunia, ini sifat sudah muncul dalam Nabi. Ini yang disebut dengan sifat as-sidq, jujur. Jadi bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita membangun kebersamaan di sini, kita membangun keamanan di sini, intinya kalau ada sifat jujur, saling percaya antara kita semua. Saya tidak bisa bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak kalau semua masyarakat Bukit Ketapang ini jujur semuanya, enak sekali hidup di sini, Pak. Yakin saja. Jadi saya hanya minta ibu-ibu dan bapak-bapak, maka yang pertama harus kita warisi dalam kajian-kajian tentang Rasulullah, itu sifat yang paling menonjol, yaitu sifat kejujuran. Sebelum saya masuk di sini, saya ingin mungkin menyampaikan seperti ini, supaya kita yakin bahwa sebenarnya agama ini, tadi Pak Desa sudah sampaikan. Yang pertama itu dia adalah keamanan. Kemudian dia katakan itu adalah agama. Sebenarnya kalau agama ini diamalkan, keamanan pasti akan terjadi, Pak. Yakin saja. Saya ingin jelaskan lebih awal sebelum saya tunjukkan tadi itu. Sebenarnya ini agama, sekalipun tidak ada, Pak, janji akhirat, sekalipun tidak ada janji surga, tidak ada janji kenikmatan di akhirat, kalau agama ini dilakukan dalam kehidupan ini akan nikmat itu. Mari saya dan ini selalu saya sampaikan bahwa kalau agama itu sederhana, Pak, ya. Jadi agama itu adalah perintah Allah yang harus dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Atau logikanya seperti ini. Allah menciptakan manusia untuk beribadah, maksudnya Allah menciptakan manusia untuk taat kepadanya. Apa yang dimaksud dengan taat? Yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi pada hakikatnya Allah menciptakan manusia untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan kalau ini dikerjakan, ibu-ibu dan bapak-bapak, kehidupan ini akan jadi baik. Mari saya tunjukkan secara sederhana. Kita bisa bayangkan, Pak, kalau seluruh perintah Allah dikerjakan, ini indah hidup. Allah menyuruh kita jujur, semua orang jujur. Allah menyuruh kita adil, semua orang adil. Sebentar dibagi itu, Pak. Kalau
menurut logika, kalau sudah ada makanan susah konsentrasi orang. Adek, sebentar dibagi tuh dek, sebentar dibagi. Ibu-ibu yang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak terlalu panjang, Pak. Tidak terlalu panjang. Baik, saya kembali, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau seluruh perintah Allah dikerjakan, kehidupan akan jadi baik. Sekalipun tidak ada iming-iming pahala dan akhirat. Kalau agama ini diamalkan, kehidupan akan jadi baik. Mari kita lihat. Allah menyuruh kita jujur, orang jujur semuanya. Enak nggak kita hidup? Allah menyuruh kita adil, semua orang adil. Allah menyuruh kita tolong menolong, semua orang tolong menolong. Allah menyuruh kita salat, semua masyarakat salat. Saking luar biasa. Kalau perintah Allah ini dikerjakan, kehidupan ini nikmat sekali untuk kita raih. Sekalipun tidak ada iming-iming pahala, Pak. Apalagi kalau larangan Allah ditinggalkan, oh kehidupan ini seperti surga, Pak. Mari kita lihat. Allah melarang kita mencuri, tidak ada orang mencuri. Kira-kira enak enggak kalau tidak ada orang mencuri? Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berjudi, tidak ada orang berjudi. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina. Kira-kira kalau semua larangan Allah ditinggalkan, enak nggak hidup? Maka hidup ini akan terasa nikmat seperti surga, Pak. Itulah agama, itu untuk dunia. Nah sekarang agama tidak hanya berpikir untuk kebahagiaan dunia, tapi agama juga adalah untuk kebahagiaan akhirat. Karena kalau kita mengamalkan agama, ada pahalanya. Pahalanya itu adalah untuk di akhirat. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau saya perhatikan hadis-hadis Nabi, di antara hal yang paling ditekankan oleh Nabi, inilah yang akan kita bahas lebih banyak tentang mempersiapkan generasi. Bagaimana generasi ini akan jadi baik di masa yang akan datang. Generasi itu akan baik apabila dia tumbuh dalam semangat keislaman. Artinya dalam mengamalkan agama. Kalau agama ini diamalkan, kehidupan akan jadi baik. Tapi kalau agama ini tidak diamalkan, maka muncullah kesusahan yang luar biasa. Dan bahkan selalu diulang-ulang, sesungguhnya kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan manusia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal abadi, Allah hanya letakkan pada pengamalan agama yang sempurna. Bukan ceramah. Tapi kalau ceramah saja tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Kehidupan akan jadi baik apabila agama ini diamalkan. Baik, saya akan tunjukkan sebuah hadis. Tolong ibu-ibu perhatikan. Inilah dipegang untuk mendidik kita punya anak. Ada satu saat di samang Nabi duduk bersama sahabat. Taruhlah misalnya di kota Madinah ada orang dari desa. Orang dari desa itu datang bertanya kepada Nabi. Dia bilang, "Ya Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amal, kalau saya kerjakan saya dijamin masuk surga. Apakah Nabi mengatakan Anda harus salat tahajud, salat duha, baca Quran, zikir dan lain sebagainya? Tidak. Nabi kembali kepada rukun Islam. Saya ulangi, ketika Nabi dikatakan tunjukkan kepadaku amal yang aku kerjakan sehingga saya dijamin masuk surga. Nabi katakan kembali ke rukun Islam. Pertama, antashhada alla ilaha illallah wa la tusyriku bihi syai'an. Kau bersaksi tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang bisa ditaati kecuali Allah. Tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Atau intinya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita mau tahu intinya tauhid itu sederhana.
Perhatikan kul huwallahu ahad. Itulah surah Al-Ikhlas. Itu intinya tauhid itu. Katakanlah bahwa kul huwallahu ahad, Allah itu satu, esa. Intinya itu yang ayat kedua, Allahus samad. Allah tempat menggantungkan segala-galanya. Meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah. Karena Allah lah segala-galanya. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberi manfaat Allah, yang memberi mudarat Allah, yaitu Allahus samad. Allah tempat menggantungkan segala-galanya. Pengharapan kita, pujian kita hanyalah kita arahkan kepada Allah. Maka itulah sebenarnya tauhid yang sesungguhnya. Kita yakin Allah satu dan semuanya segala-galanya kita tautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam yulad itu hanyalah penjelasan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Apa yang ada di benak kita tidak seperti itu Allah. Tapi yang jelas Allah adalah tempat meminta, Allah tempat mengharap, dan Allah tempat menggantungkan segala-galanya. Dan jangan pernah menganggap bahwa ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, ini saya lihat ada anak kecil banyak. Saya tanya ke ibu, kalau anak tak sakit, siapa yang kita ingat lebih dulu? Dokter? Obat? Atau Allah? Pasti dokter dulu, baru obat, terakhir baru itu Allah. Padahal mestinya yang membuat sakit Allah, yang bisa menyehatkan juga Allah. Makanya saya itu kalau biasa makan obat, Pak, saya pegang itu dulu obat, Pak Desa. Saya pegang obat. Kemudian saya katakan, wahai obat, kau tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Obat bisa menyembuhkan, berhajat kepada Allah. Tapi Allah bisa menyembuhkan, tidak berhajat kepada obat. Jika Allah menghendaki, obat bisa menyembuhkan. Jika Allah menghendaki, obat tidak bisa menyembuhkan. Jika Allah menghendaki, tanpa obat pun Allah bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Itulah maknanya Pak, la ilaha illallah. Semua hal bisa masuk ke situ. Kita bisa katakan uang tidak bisa membahagiakan. Yang membahagiakan Allah. Uang bisa membahagiakan, berhajat kepada Allah. Tapi Allah bisa membahagiakan, tidak butuh uang. Jika Allah menghendaki, uang bisa membahagiakan. Jika Allah menghendaki, uang tidak bisa membahagiakan. Jika Allah menghendaki, tanpa uang pun Allah bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Semua hal bisa masuk ke sini, Pak. Hadirin yang mulia, itu yang pertama yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kau mau masuk surga, perbaiki keyakinanmu bahwa segala sesuatu ini adalah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang Nabi tunjukkan, yaitu antusalliya salatal maktubah. Kau salat yang wajib-wajib saja. Tolong diperhatikan ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Nabi dalam menjamin kita surga, dia hanya katakan kau amalkan salat yang wajib-wajib saja. Lohor 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3, Isya 3, subuh 2. Itu saja yang kau amalkan baik-baik. Nabi katakan, aku jamin surga kepadamu. Nabi tidak katakan sholat tahajud, kok sholat duha, sholat ini dan lain sebagainya. Nabi hanya katakan, kau jangan tinggalkan sholat yang 5 kali. Nabi katakan, aku jamin surga kepadamu. Itu mudah. Kemudian yang ketiga, apa Nabi bilang? Wa antu'tiyaz zakatal mafrudah. Kau keluarkan zakat yang wajib-wajib saja. Ini yang jadi masalah, Pak. Kalau zakat ini pernah kita bahas penjelasan di majelis ulama. Jadi majelis ulama itu berfatwa begini.
orang yang berpenghasilan 7 juta ke atas itu wajib zakat. Saya ulang, ini penting. Orang yang berpenghasilan 7 juta ke atas itu wajib zakat. Tapi orang yang tidak berpenghasilan 7 juta ke atas itu tidak wajib zakat. Jadi tidak semua orang bisa wajib zakat. Dan zakat itu sederhana saja, tidak banyak. Paling 2,5%. 1 juta berapa zakatnya? 25.000. Jadi kalau 10 juta 250.000. Ini yang harus dikeluarkan ini. Tapi ini pun juga hanya yang berpenghasilan 7 juta ke atas. Yang tidak wajib. Jadi mudahnya. Kemudian apa lagi yang Nabi bilang? Kau kerjakan puasa Ramadan. Kau mau puasa Senin Kamis terserah, Ayyamul Bid terserah, tetapi jangan tinggalkan puasa Ramadan. Dan yang kelima, Nabi katakan engkau pergi haji kalau engkau mampu. Hadirin yang mulia, ini 5 yang disebutkan oleh Nabi. Perbaiki syahadat, kau salat wajib-wajib saja, kau keluarkan zakat, kemudian kau puasa Ramadan, kemudian kau naik haji kalau kau mampu. Nabi katakan kalau kau lakukan itu, aku jamin surga kepadamu. Apa yang terjadi ibu-ibu dan bapak-bapak? Tadi ini orang dari desa, dia bilang, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mudah sekali dia pilih ini Islam. Apa dia katakan? Dengarkan ya Rasulullah, aku berjanji mulai saat ini sampai aku meninggal dunia, saya akan lakukan apa yang Rasul tunjukkan. Saya tidak akan tambah dan saya tidak akan kurangi. Itu saja. Saya tidak akan tambah, saya tidak akan kurangi. Pokoknya lohor 4 rakaat, tidak ada qabliyah ba'diyahnya. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4, 2 subuh. Itu saja yang saya amalkan. Saya tidak akan tambah dan saya tidak akan kurangi. Saya puasa hanya Ramadan saja. Saya kasih keluar zakat kalau saya ada kelebihan, kalau sampai nisabnya. Dan saya akan naik haji. Hadirin yang mulia, setelah orang ini pulang, maka Nabi tersenyum. Nabi bilang kepada para sahabat, wahai sahabatku, maukah engkau melihat calon penghuni surga? Nabi katakan, lihatlah orang ini. Bayangkan bapak-bapak. Jadi untuk masuk surga itu gampang ya Pak. Pelihara ini 5 ini. Cuman hadirin yang mulia, di antara 5 ini ada 3 yang punya syarat, 1 tidak. Syahadat, kita syahadat semua. Kemudian puasa, itu kan nanti bulan Ramadan, berarti tidak semua waktu. Zakat, nanti penghasilan lebih dari 7 juta, tidak semua orang. Ya, kalau Pak Maji Makmur masuk itu Pak. Masuk, beliau masuk itu. Atau minta zakat sama beliau. Kemudian haji pun juga persyaratannya berat. Sehat pi orang, kemudian ada uangnya. Tahun yang lalu ya ketemu di Mekah. Tahun yang lalu. Jadi hadirin yang mulia, tapi saya ingin menekankan ada hadis yang lain. Pegang kuat-kuat hadis ini. Kalau ibu dan bapak pegang kuat hadis ini, insya Allah semuanya kita ini akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hadis biasa, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu kan dalam hukum Islam ibu ada 3 itu: Al-Quran, hadis qudsi, hadis Nabi. Kalau Al-Quran itu maknanya dari Allah, lafaznya pun juga dari Allah. Tidak ada campur sedikit pun Jibril dan Nabi Muhammad. Tapi kalau Al-Quran itu maknanya dari Allah, Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad yang lafazkan ke dalam bahasa Arab. Itu namanya hadis qudsi. Tapi kalau hadis Nabi, maknanya dari Nabi,
lafaznya pun juga dari Nabi. Jadi hadirin yang mulia, ibu-ibu yang saya hormati, dalam hadis ini, hadis qudsi, ini perlu dipahami. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak pegang ini satu hadis, insya Allah selamat kita di dunia dan selamat kita di akhirat. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Ya Muhammad, inni iftaratu ala ummatika hamsa sholawat. Wahai Muhammad, aku mewajibkan kepada umatmu 5 kali sholat. Sholat yang wajib-wajib saja. Lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Aku mewajibkan ini kepada umatmu 5 kali saja. Kemudian Allah katakan, aku berjanji kepadaku, siapa orang yang menjaga sholat 5 kali ini tepat pada waktunya, artinya di awal waktu, kemudian dilakukan dengan berjamaah bagi laki-laki, dilakukan di awal waktu bagi perempuan, maka Allah katakan, aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada jaminan bagiku. Saya bisa azab, saya bisa ampuni. Tapi kalau orang itu menjaga sholatnya, persyaratannya ibu dan bapak tolong dengarkan, persyaratannya di awal waktu. Artinya asamnya orang. Ibu-ibu di rumah tinggalkan pekerjaan semuanya, ambil wudhu, kemudian setelah selesai ibu sholat di awal waktu. Kalau ada perempuan yang lain di rumah, ibu berjamaah. Kalau tidak, sholat sendiri saja. Tapi bagi laki-laki tidak ada alasan harus datang ke masjid untuk berjamaah. Bakal begitu contohnya Nabi. Jadi bagi laki-laki, kalau kau mau dijamin masuk surga, sampaikan lakukan sholat ini. Bahkan kemarin Pak Desa ada orang sibuk sekali. Dia bilang, Ustaz saya sibuk sekali. Saya bilang, Pak, kalau Bapak sibuk, orang sudah kamat, tinggalkan pekerjaan. Bapak pergi sholat lohor 4 rakaat. Sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Bapak mau pergi silakan. Tapi pelihara itu dari sekarang sampai Bapak meninggal dunia. Nabi katakan, aku jamin surga kepadanya. Yang wajib-wajib saja. Tapi sekali lagi, tolong dilakukan di awal waktu, di tempat azan dikumandangkan, di masjid atau di musalla, lakukan dengan berjamaah. Sekalipun yang wajib-wajib saja, Allah sudah jamin kita untuk masuk surga. Apa susahnya ini agama, Pak? Kalau super sibuk kita, lakukan 4 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai, silakan. Cuma bapak-bapak, saya mau ingatkan bahwa persyaratan Allah ini adalah untuk masuk surga. Tapi surganya tipenya masih tipe 21. Jadi yang penting kalau kita sudah masuk Bukit Ketapang, kan ada biru mata, Pak. Apakah tipenya itu 21, 26 tidak urus. Yang penting ada kapling kita. Begitupun juga kalau orang sudah salat tepat pada waktunya, di awal waktu insya Allah sudah masuk surga. Tapi tipenya tipe 21. Bahkan belum di C itu barangkali. Belum sempurna kunci-kuncinya. Ya. Tapi yakin saja. Nah, ibu-ibu, ada juga hadis Nabi mengatakan begini. Kalau kau mau minta surga Jannatul Firdaus. Nah, untuk Jannatul Firdaus ini persyaratannya banyak. Tahajud, salat duha, kemudian baca Quran, zikir, dakwah, banyak sekali syaratnya. Tapi untuk sekedar dapat tipe 21, cukup salat 5 kali sehari semalam, dijamin kita sudah dapat kaplin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang mulia, kemudian khususnya dalam pembinaan anak-anak, saya hanya ingin menyampaikan ibu-ibu bahwa kalau kita mau melihat anak kita baik, yang pertama harus diperbaiki adalah salatnya ini anak. Dan tidak ada di antara rukun ini, salat, puasa, zakat, haji, yang lebih ditekankan oleh Nabi melainkan salat.
Untuk pendidikan salat ini, saya ingin sampaikan kepada ibu dan bapak, Nabi bersabda, kalau anak kamu sudah berumur 7 tahun, paksami salat. 7 tahun itu berapa? Kelas 1 SD ya, kelas 2 SD. Jadi kalau anak kita Pak sudah kelas 1, kelas 2 SD, jangan sampai dibiarkan dia tidak salat. Harus dipaksa itu. Dan Nabi katakan kalau sudah berumur 10 tahun, 10 tahun umurnya, dia belum salat, maka pukul dia. Itu penjelasan Nabi. Makanya kami biasanya diskusi di kampus, kita katakan kenapa banyaknya orang tidak salat. Saya katakan begini saja sederhana. Kalau ada anak tidak salat, saya tidak salahkan itu anak. Saya salahkan kedua orang tuanya yang tidak mendidik anaknya menurut metodenya Nabi. Artinya ketika 7 tahun disuruh salat paksa. Subuh kasih bangun dia. Lohor suruh dia salat. Maghrib suruh dia ke masjid. Kalau sudah 10 tahun tidak salat, pukul dia. Kapan kita tidak mendidik anak seperti ini, maka ibu dan bapak akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Perhatikan ini Pak. Jadi kalau ada anak kita tidak salat satu kali, satu saja anak kita tidak salat, maka ibu dan bapak akan menghadapi masalah besar di akhirat. Karena gara-gara kita tidak mendidik anak menurut contohnya Nabi, maka anak banyak yang tidak salat. Bahkan Nabi katakan, kalau kau melihat rumah yang berkah, kau gantung cambuk di situ, kemudian tunjukkan kepada anak, nah, kalau kau tidak sholat, cambuk kau itu. Kira-kira masih ada ibu-ibu yang gantung cambuk sekarang? Tidak ada nih. Yang ada apa? Foto selfie-nya banyak. Nah, gantung itu. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam peringatan ini saya hanya ingin mewanti-wanti kita semua. Ini masih anak-anak kita tumbuh. Kalau kita mau perbaiki keadaan, intinya adalah di dalam sholat. Biasakan anak-anak kita salat semuanya, dan biasakan laki-laki ini untuk diajak untuk salat berjamaah. Kenapa ini penekanannya? Terakhir saya ingin menyampaikan, jangan ada yang salah paham. Kita hafal rukun Islam Pak, ibu dan bapak hafal. Pertama syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kalau saya tanya apa yang dimaksud rukun? Apa itu rukun? Mari kita lihat lebih jauh. Di dalam salat ada namanya syarat sahnya salat, ada yang namanya rukun salat. Apa bedanya syarat sah salat? Kalau syarat sahnya salat, sesuatu yang dilakukan sebelum salat. Apa itu? Berwudu. Apalagi? Menutup aurat. Apalagi? Berdiri bagi yang mampu. Apalagi? Menghadap kiblat. Apalagi pakaian harus bersih, tidak ada najisnya. Ini namanya syarat sah, dan itu dilakukan sebelum salat. Tapi apa yang dimaksud dengan rukun salat? Rukun salat itu adalah sesuatu yang harus ada pada salat. Kapan itu tidak ada, tidak sah itu salat. Mulai daripada niat, takbir, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, ini namanya rukun. Kapan ini tidak ada, tidak sah itu salat. Jadi rukun itu sesuatu harus ada. Kapan itu tidak ada, maka tidak sah. Bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak, saya tekankan di sini. Banyak di antara saudara kita mengaku Muslim, Islam. Tetapi kalau dia tidak melakukan salat, maka sebenarnya batal itu. Karena rukun itu sesuatu yang kalau tidak ada, dia batal. Dia memang sudah Islam syahadat, tapi kalau dia tidak salat, dia sendiri yang membatalkan syahadatnya itu. Karena sekali lagi, kalau rukun tidak ada, tidak sah itu. Rukun salat tidak ada, tidak sah salat. Dan kalau rukun Islam tidak ada, tidak sah itu. Padahal kita sudah tahu, puasa 1 kali 1 tahun, zakat nanti ada penghasilan, haji lebih-lebih, tapi yang salat tidak ada tawaran.
Kalau super sibuk 4 rakaat lohor, asar, maghrib, isya, subuh, lakukan yang wajib-wajib saja. Nabi sudah katakan, aku jamin di surga kepadanya. Allah pun sudah mengatakan, aku berjanji kepada aku untuk memasukkannya ke dalam surga. Nah, jadi ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan dalam peringatan ini, inilah inti sebenarnya yang dibawa Nabi. Bagaimana orang itu mau menghambakan diri kepada Allah. Dan puncak penghambaan diri itu adalah sholat. Maka kalau ibu dan bapak mau melihat kompleks kita ini bagus, mau melihat kampung kita ini bagus, mau melihat negara kita ini bagus, kuncinya tegakkan sholat berjamaah 5 kali sehari semalam. Dan itu jaminan dari Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau salat ini dikerjakan dengan berjamaah di awal waktu, maka keburukan-keburukan itu Allah akan hilangkan. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan selamat kepada semua penghuni Bukit Ketapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumahan ini sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebersamaan, penuh dengan kepedulian, dan semua menjaga anak-anak kita untuk melaksanakan perintah Allah, khususnya sholat. Atau apa yang sering disampaikan oleh Wali Kota Makassar, jagai anakmu. Jagai anakmu, perbaiki sholatnya. Kalau anak kamu sudah sholat dengan baik, insya Allah di dunia dia akan baik dan di akhirat akan masuk surga bersama-sama kita. Saya pikir inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar tambahan, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nanti mau melihat acara kita tadi dari awal sampai terakhir, nanti dilihat di YouTube. Nanti saya kasih masuk di YouTube, bapak dan ibu bisa lihat tentang peringatan kita dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta YouTube, salam ta channel. Iya. Baik, untuk melengkapi yang disampaikan